Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Anjani Putri dengan NIM L0212011059, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi yang sudah didapat pada mata kuliah genetika populasi mulai dari pekan pertama sampai pekan kelima. Sebelum itu, terlebih dahulu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah genetika populasi 2021, yaitu Dr. Irmawati SPI MSI. Melangkah lebih jauh kepada materi genetika populasi, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa sih itu genetika populasi. Dapat kita ketahui bahwa genetika populasi adalah cabang ilmu yang mempelajari gen-gen dalam populasi dan diuraikan secara matematis sebagai akibat dari keturunan pada tingkat populasi. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai ekspresi gen. Perlu kita ketahui bahwa ekspresi gen adalah rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein, dan selanjutnya menentukan fenotip informasi yang dibawa bahan genetik yang tidak bermakna apapun bagi suatu organisme apabila tidak diekspresikan menjadi fenotip. Sedangkan sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat nukleus yang mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom, yang dimana masing-masing kromosom tersebut mengandung untaian panjang yang disebut gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian tiap DNA yang dapat membuat protein ketika DNA tersebut ditukar. Ada saatnya DNA melekat pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam mengikat nukleotida DNA pada rantainya paling bawah sesuai kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini Lalu bagaimana proses terjadinya sintetis protein? Secara umum, sintetis protein terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintetis protein adalah proses DNA berubah menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi dalam nukleus. Ada 3 tahapan transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotornya. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat dalam transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin di mRNA. Guanin akan berpasangan dengan sitosin dan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembaca dari arah timur ke arah 3. Proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal dengan kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Untuk menyelesaikan tahap transkripsi,
translasi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung 3 urutan basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat ialah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat dalam translasi juga adalah aturan memesankan basa nitrogen. Pada translasi mRNA akan berikatan dengan uTRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama dengan transkripsi. Translasi juga memiliki 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap translasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino methionine dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau akseptor site, dan daerah P atau peptide site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transport dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel tripekodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk ialah methionine, begitu pun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu ribosom akan berpindah ke triplokodon lain yang mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Situs ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi jika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis benih peptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan berpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Nah, mungkin itu saja dari saya yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.